Ibu Liza, nanti kita lanjutkan. Kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi bagi pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Di antaranya adalah tampaknya didominasi oleh saham-saham pertambangan batubara, PTBA, spekulatif buy dengan supportnya di 3270, resistennya hingga 3630. Kemudian UNTR juga spekulatif buy, supportnya ada di 24.000, resistennya hingga 27.580. Perbankan BBTN rekomendasinya adalah buy dengan support paling bawah di 1.200 dan resisten bisa mencapai 1.310. Kemudian juga masih dari pertambangan batubara, ada Harum juga direkomendasikan buy, supportnya di 16.50, resistennya hingga di 18.20. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Baik, Ibu Liza, kita lanjutkan kembali. Saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan lebih didominasi dari pertambangan batubara. Ini ada Harum, UNTR, kemudian juga ada PTBA. Sama-sama kita ketahui di sepanjang 2023, saham-saham energi, terutama dari pertambangan batubara, sudah mengalami koreksi yang cukup dalam ini. Pertimbangan merekomendasikan saham-saham yang ada di sektor ini, terutama dari sisi jangka pendek. Mungkin kita ke PTBA terlebih dahulu, Ibu Liza. Actually kebanyakan dari saham-saham batubara ini, kalau mereka punya tujuan ekspor, kebanyakan mereka adalah ke Asia. Jadi konsumernya itu China, Jepang, India. Nah, kebetulan China sekarang buka border ya. Jadi roda perekonomian mereka tuh kembali berlari di kecepatan yang diharapkan bisa balik ke sebelum era COVID gitu ya. Jadi akan ada demand picking up di sana. Mungkin dari PTBA kita lihat dulu. Penutupan di 3320 melemah di 0,30%. PTBA ini kebetulan area supportnya memang di sekitar 3280. Saat ini masih dalam rangka bottoming. Kalau dia bisa tembus ke atas 3400, maka membuka jalan penguatan menuju target 3560 sampai 3630. In overall untuk jangka pendek menengah dia masih sideways cenderung downtrend, so target jangka pendek sampai 1 sampai 3 bulanan probably ada di sekitar 3.700 dulu. Oke. Selanjutnya UNTR, Ibu Liza. Nah, UNTR. UNTR ini udah cukup menjalani downtrend ya sekian lamanya, tapi di saat sekarang ini ketika harga 24 ribuan, kebetulan ada support dan RSI-nya mulai menunjukkan positive divergence. Jadi artinya buying momentum mulai terlihat picking up di sini. So kita juga ikutan spekulatif buy tapi dikit dulu ya. Nanti average up-nya baru setelah di atas 24.700. 24.700 and then 25.100. Nah, kemudian baru ada terbuka chance untuk kita bisa jual maybe di sekitar 25.600 atau target yang paling ideal sih di sekitar 27.000. Baik, level berapa yang harus ditembus oleh UNTR untuk membalikkan posisi downtrend yang saat ini, Bu Liza? First step 24.700 and then yang kedua 25.100. Baik, kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, tapi saya mau ke pertambangan batubara lagi, ke Harum terlebih dahulu sebelum membahas BBTN. Tapi lebih ke arah rekomendasi buy nih, ketika dari saham batubara lainnya lebih Anda rekomendasikan spekulatif buy. Betul, karena Harum nih gerakannya udah lebih semangat ya dari sejak minggu lalu, tanggal 6. Dia udah mulai menunjukkan kenaikan yang cukup konsisten dan kebetulan juga sudah break sebuah pola bullish reversal. Jadi target dia sudah bisa agak terpetakan, sepertinya bisa balik ke level previous high 1.800 sampai 1820. Baik, terakhir BBTN singkat saja Ibu. Anda juga rekomendasikan BBTN itu sangat menarik ini karena kemarin sudah jatuh ke level terendah di bulan Juli 2021, Mas David. Jadi sungguh amat menarik untuk kita bottom fishing di situ di sekitar 1.200-an. Nah, sekarang harga mulai menunjukkan kenaikan. Target terdekat ada di sekitar 12.85 and then walaupun dia masih downtrend tapi ada potensi ke 13.20 untuk jangka pendek. Baik, penutupan hari ini ada di 12.70, menguat di 2,42% dan level terendah yang pernah dicapai dalam
6 bulan terakhir ada di 1.230. Ada potensi ke 1.300-an. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ibu Liza, kita masih punya satu segmen lagi. Beberapa pertanyaan sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir pemirsa dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kita masih berbincang bersama dengan Ibu Liza C. Suryanata, Head of Research at NH Korindo Sekuritas Indonesia. Ibu Liza, kita lanjutkan kembali beberapa pertanyaan sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Kali ini tidak menyebutkan nama dan lokasi. Untuk saham MTEK ingin melakukan buyback ini, direkomendasikan di level berapa, Ibu Liza? Karena sama-sama kita ketahui MTEK tampaknya dalam tren turun, sudah melemah cukup dalam, terutama dalam 3 bulan terakhir. Analisis Anda untuk MTEK ingin buyback ini, tapi sayang sekali tidak disebutkan ini masuk di level berapa, Ibu Liza? Oke. MTEK buyback di sekitar 975 ya, kalau bisa kita nawar di sekitar harga hari ini kan 1010. 975, 970 ya. Tapi kalau tembus ke bawah itu sepertinya ini lanjut turun lagi. Dari RSI-nya memang rada-rada menggoda karena itu ada positif divergence nih selama sebulanan terakhir ini. Tapi memang pergerakannya belum menunjukkan tanda-tanda yang berarti. Average up-nya di atas 1025, 1030 maksud saya. Di atas 1030 baru average up. Target terdekat adalah sekitar 1060 and then 1150 untuk jangka pendek. Ya, penutupan hari ini di level 1000 melemah di 0,99% dan dalam beberapa bulan terakhir MTEK sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Kali ini juga tidak menyebutkan nama dan lokasi, lebih menanyakan saham ASI, Bu Liza. Kebetulan ini juga masuk ke dalam listed company update kita hari ini. Memungkinkan kembali tidak untuk ASI kembali ke level 6 ribuan, paling tidak untuk jangka menengah ini, Bu Liza? Oke, jangka menengah. Yang bisa saya katakan pastinya ASI saat ini masih di dalam tren turun dari sejak bulan September ya, dari September lalu. Jadi Bapak atau Ibu yang bertanya, penting untuk ASI melewati resisten saat ini di 5.900 ya, tembus 5.900-nya maka baru ada potensi ASI menuju ke 6.400 sampai 6.500. Tadi dia mintanya di berapa? Tidak ada minta di berapa, Ibu? Memungkinkan kembali tidak peluangnya ke 6 ribuan? Oh, 6 ribuan, oke. Kalau tembus 5.900 ya, terus kemudian 6.000, nah 6.000 lewat boleh tambah beli ya, karena secara pattern targetnya ada di sekitar 6.400 sampai 6.500. Baik, kalau bagi investor yang tidak sabaran Ibu Liza dengan loss yang sudah cukup lebar ini di 6.056, direkomendasikan averaging down tidak untuk ASI dengan pola yang masih tren turun ini? Oke, dengan posisi saat ini sejujurnya ini posisi terbaik dari sejak bulan November lalu. Kenapa? Karena finally bisa closing di atas MA20. Yeah. So I'm pretty hopeful untuk jangka pendek dia bisa ke 5.900 ya. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Kali ini juga tidak menyebutkan nama dan lokasi. Analisisnya untuk Telkom, Ibu Liza, nyangkut di 39, Ibu. Oke, Telkom ini memang saya masih setengah tidak percaya sama dia. Kenapa? Telkom itu sebelumnya bikin pola bearish reversal, double top yang cukup besar, yang mana ancaman turunnya juga nggak tanggung-tanggung, bisa sampai 3.000. Ini makanya kritikal untuk Telkom harus bisa naik ke atas 3950 untuk menetralisir ancaman turun ke 3.000 itu. Bisa ke atas 3950 and then lebih tenang lagi sih kalau bisa ke 4.000, maka Telkom ini sepertinya mulai ngebetulin trennya, dan targetnya bisa sampai 4.100. Nah, kalau di situ rada mogok lagi, ya mungkin Bapak atau Ibu yang bertanya bisa gunakan kesempatan untuk sell out strength. Oke, Telkom penutupan hari ini 3850 menguat di 1,85%. Selanjutnya, lagi-lagi tidak menyebutkan nama dan lokasi. Untuk Goto, baru ambil posisi, direkomendasikan tidak, Ibu Liza? Oke, saham teknologi buat saya secara fundamental masih rada-rada segen gitu ya untuk ngambilnya.
karena emang tren suku bunga naik kan tidak bagus untuk saham sektor teknologi musuhnya gitu. Oke, but however Goto dari pola teknikal lumayan ada chance untuk uptrend jangka pendek. Ini probably tugasnya tiap hari adalah ngisi gap yang terjadi sebelumnya ketika dia ARB berjilid-jilid itu. Posisi penutupan hari ini memungkinkan Anda untuk hold. Besok lihat ya, resisten terdekat ada di sekitar angka 108. Hari ini kan closing 107. Nah, kemudian next target ada di 115, 123, ya 132. Oke, untuk Goto hari ini menguat di 1,90% dan ditutup di level 107. Waktu kita cukup terbatas, Ibu Liza, dan tampaknya pembahasan Goto tadi sekaligus mengakhiri bersamaan kita di IDX Session Closing untuk kali ini. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Terima kasih Ibu Liza, sehat selalu Ibu. Sama-sama, thank you Mas David. Baik, ada Ibu Liza Kamalia Suryanata selaku Head of Research at NH Korindo Sekuritas Indonesia. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.